Di tengah gurun Badar yang membara oleh panas matahari, Abu bin Hisham berdiri dengan dada membusung dan sorot mata tajam mengawasi debu-debu yang ditiup angin. Ia bukan pria sembarangan, anak keturunan bangsawan Quraisy, dikenal dengan keberaniannya, tetapi juga keras kepala terhadap ajaran baru yang dibawa Muhammad SAW. Saat para pemuda Makkah bersiap melangkah ke medan perang, Abu bin Hisham mengenakan jubah kulit unta yang menjadi kebanggaannya, warisan keluarganya, dan menggenggam erat pedangnya yang telah lama menantikan darah musuh. Ia menganggap pertempuran ini bukan sekadar perang, tapi harga diri kaum Quraisy. Namun malam sebelum perang, angin Badar membawa kegelisahan yang aneh. Abu bin Hisham duduk sendirian di balik batu besar, jauh dari tawa para prajurit Quraisy. Ia teringat perdebatan terakhirnya dengan ibunya yang secretly menyukai ajaran Muhammad. "Anakku, dengarlah bukan karena takut, tapi karena kebenaran," katanya pelan. Tapi Abu hanya menjawab dengan amarah, "Ibu, aku akan patahkan semua yang menghinakan berhala kita." Kata-kata itu terngiang kembali, tidak sekuat seperti saat ia mengucapkannya dulu. Di padang sunyi itu, wajah ibunya seakan menegur, hadir dalam bayangan yang tak bisa diusir. Ketika fajar datang dan dua pasukan berdiri saling berhadapan, suara takbir dari kubu Muhammad mengguncang tanah. Abu bin Hisham maju ke barisan depan, memandang mata para sahabat Nabi. Di hadapannya ada Hamzah bin Abdul Muthalib, singa dari Allah, yang tak gentar sedikitpun. Mereka saling mengukur, lalu pedang beradu di udara. Tubuh Abu ringan dan terlatih, namun semangat lawannya seperti berasal dari langit. Dalam hitungan menit, luka mengoyak pundaknya, dan darah mengalir. Tapi lebih dari itu, jiwanya mulai gemetar, bukan karena luka, tetapi karena matanya melihat keberanian yang bukan dari dunia ini. Tumbang di atas pasir panas, Abu bin Hisham mendengar suara azan dari kejauhan, padahal belum masuk waktu salat. Di matanya yang mulai kabur, ia melihat Hamzah tidak menebasnya lagi, hanya menatapnya dengan iba. "Seandainya engkau tahu kebenaran, wahai anak Quraisy," bisik Hamzah lirih. Di detik terakhir hidupnya, Abu memejamkan mata, dan di antara nafas terputus, ia ingat satu hal, tatapan lembut ibunya, yang tak lagi menuntut, hanya menunggu. Abu bin Hisham, prajurit tangguh, mati bukan karena luka pedang, melainkan karena kekosongan keyakinan. Jenazah Abu tak langsung dikenali oleh pasukan Quraisy yang tersisa. Ia dikuburkan bersama puluhan lainnya dalam liang di padang Badar yang tandus. Tapi kisahnya tidak terkubur. Seorang budak yang pernah mendengar dialognya dengan sang ibu menceritakan ulang tragedi batin Abu. Di Makkah, para wanita Quraisy mulai berbisik, Abu bin Hisham bukan hanya gugur di medan perang, tapi gugur dalam pertempuran hatinya sendiri. Sejarah mencatatnya sebagai seorang pemberani, namun mereka yang tahu lebih dalam mengingatnya sebagai jiwa yang kalah karena enggan mendengar suara kebenaran. Kini, lokasi padang Badar menjadi tempat ziarah sejarah Islam, dan di antara batu-batu sunyi itu, kisah Abu bin Hisham masih dibisikkan oleh para pemandu. Wajahnya diingat sebagai simbol keyakinan yang goyah di hadapan cahaya. Ia tak pernah masuk Islam, namun menjadi saksi bahwa hati manusia bisa merasa lebih dalam dari lidah yang membantah. Pakaian perangnya, yang dulu jadi lambang kebanggaan, kini hanya dikenang dalam cerita, pengingat bahwa keberanian tanpa arah